Aku rasa di sini teman-teman semua udah pada mengerti dan tahu luka itu di mana masing-masing. Kalau kemarin aku sempat ngobrol beberapa gitu kan ya, kelihatannya teman-teman juga udah tahu gitu istilahnya. Saya lukanya di sini, lukanya di situ gitu kan. Atau kalau misalnya belum tahu pun Roh Kudus akan kasih tahu. Dan aku percaya selama minggu kemarin pasti akan banyak pewahyuan-pewahyuan gitu kan ya. Kalaupun juga misalnya, aku mau tahu ada yang aku nggak ngerti gitu. Bisa juga di sini ada Pastor Yoel, ada Ibu Cantik, bisa bisa bantu gitu ya. Karena mungkin kadang-kadang emang perlu begitu. Kayak beberapa hari lalu gitu, istilahnya di gereja itu ada yang datang gitu, bisa tolongin aku nggak? Kenapa gitu? Aku nggak tahu, selama seminggu katanya perasaan nggak enak sekali gitu. Gunda gulana tapi nggak jelas gunda gulana kenapa. Cuma rasanya nggak enak, mau doa nggak enak, semua nggak enak gitu, istilahnya mau apapun nggak enak gitu. Bisa bantu nggak? Sebagai sesama tubuh Kristus kita bisa saling membantu. Itulah maka itu gunanya kita ditempatkan di satu tempat komunitas. Karena firman Tuhan kan berkata kalau kita berjalan sendiri pas saat kita jatuh, wah celakalah yang berjalan sendiri gitu ya. Tapi kalau kita bisa kada berjalan bersama-sama, kita punya teman yang bisa saling mengingatkan. Apalagi di sini ada Pastor Yoel yang mungkin ya kalau yang luka hati dan segala macam dekat Pastor Yoel aja nggak perlu dipapain, udah hilang luka hatinya 50%. Ngelihat senyumnya doang. Jadi waktu itu pas lagi dia bilang gitu, oh iya kamu kenapa? Saya nggak tahu gitu. Jadi ya udah oke gitu. Jadi boleh ibu bantu? Ya oke gitu. Pas jadi begitu dekat sama dia kan, tiba-tiba aku dengar gini, merasa bersalah. Jadi aku tanya gini, apakah kamu punya rasa bersalah? Kamu merasa diri kamu nggak bisa kecewa dan merasa bersalah akan diri kamu apa yang kamu buat? Terus dia diam begitu. Coba kamu tanya Roh Kudus, kenapa? Karena Roh Kudus lebih mau mengungkapkan, gitu kan ya? Karena dia bilang gini, oh iya, ternyata aku kecewa. Karena aku punya standar segini, tiba-tiba kayaknya standarnya nggak tercapai, katanya gitu kan. Jadi sekian gitu. Jadi sebagai sesama tubuh Kristus, welcome untuk saling mendoakan, saling berbagi, saling share. Karena itu juga salah satu cara Roh Kudus berbicara dan membantu dalam kehidupan kita. Jadi summary yang lalu, slide pertama, bagaimana memproses rasa sakit? Yaitu satu, kemarin itu kita udah belajar sama-sama ya, mengakui keadaan kita bahwa kita nggak baik-baik. Jadi kita nggak pura-pura, kita nggak tutup-tutupin, tapi kita ngakuin, kita berani jujur dengan emosi jiwa kita terhadap diri sendiri, lingkungan yang membantu seperti tadi gitu ya, dan Tuhan. Tapi kalau lingkungan juga jangan sembarangan ya, jangan sama siapa aja gitu, nanti malah jadi gosip malah ya, gitu ya. Dan kita berani datang ke tata kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita dikasih dan diterima sepenuhnya. 1 Yohanes 4 ayat 10 ya kan? Kasih, apa itu kasih? Bukan kita yang telah mengasihi, tapi Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Kemarin kita bahas juga kan di 139 Mazmur bahwa Tuhan mengerti pikiran kita. Kita lagi dari jauh, lagi duduk, lagi berdiri, lagi apapun Dia tahu dengan jelas. Bahkan pada saat kita buat kesalahan pun Dia sudah tahu. Raja Yosea itu 300 tahun sebelum dia memerintah, itu udah ada satu nabi muda yang bilang sama raja saat itu, dia bilang 300 nanti ada keturunan Daud namanya Yosea, dia akan melakukan bla 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 bla, dan itu 300 tahun kemudian terjadi. Betapa luar biasanya Tuhan kita, nggak ada yang tersembunyi. Yet Dia sangat mengasihi kita, Dia menerima kita apa adanya. Pada saat kita jalan dalam lembah kekelaman pun, pada saat kita buat kesalahan pun, Dia ada di sana bersama-sama dengan kita, membantu kita berjalan melewati lembah kekelaman itu. Dan Dia bekerja sama merubah apapun juga untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Lalu langkah kedua adalah pahami akar permasalahan. Setelah kita berani ngakui, ya aku memang gak baik-baik aja, lalu cari tahu akar permasalahannya apa, gak baik-baiknya kenapa. Tadi balik lagi ya, Roh Kudus bisa memberitahu, ya kan, konselor bisa kasih tahu, inti kan teman-teman bisa kasih tahu gitu kan, inti. Bahkan untuk Bileam keledai pun bisa kasih tahu. Jadi begitu luar biasa Tuhan itu kan ya. Nah, jadi cari tahu masalahnya. Kita cari tahu istilahnya, pahami kejadiannya itu kenapa. Apa yang membuat kita seperti demikian? Misal kayak aku lalu kan marah.
Apa yang membuat aku marah? Ternyata aku kecewa dengan diri sendiri. Ternyata aku marah dengan mamaku, dengan istilah aku marah dengan diriku sendiri, gitu kan. Jadi pahami kenapa. Lalu pahami situasi dan kondisinya. Itu memudahkan kita untuk bisa menerima. Pahami, kayak lalu aku pahami, oh mamaku juga lagi shock gitu kan. Gimana nggak sedih, dia pasti sedih ditinggal suaminya tiba-tiba. Jadi kalau dia marah begitu istilahnya ya it's okay gitu. Jadi pahami keadaannya. Pahami waktu itu juga keberadaan aku sendiri. Aku senang sekali satu temanku, dia ada masalah sama teman yang lain. Nggak selesai-selesai udah berbulan-bulan. Udah ngomong dari kanan dan kiri, timur, barat, utara, selatan udah ngomongin kayaknya. Tumpang tangan, tumpang segala macam. Sampai akhirnya tiba-tiba dia dapat pengertian begini. Dia ada gunjelan-gunjelan sama satu yang lain gitu kan, teman sepelayanan. Sampai akhirnya dia bilang begini, ternyata aku tahu ini narsis soalnya orangnya. Jadi dia gak akan berasa dia bersalah, nggak bisa tahu juga dia salah, itu gitu kan. Jadi aku maklumin saja. Dengan punya pengertian kayak gitu, jadi dia marahnya, keselnya sama orang itu gak bisa terimanya, langsung hilang. Langsung maklumin. Aku pun pernah mengalami kayak gitu. Ada satu yang istilahnya benar-benar istilahnya menurut aku luar biasa lah, itu kayak gitu. Tapi setelah aku pahami backgroundnya dia, bahwa dia main kuasa kegelapan. Terus leader dari kuasa kegelapan itu begitu sadis, jadi nyiksanya sadis-sadisan gitu intinya gitu. Jadi buat dia itu sosok pemimpin itu seperti itu. Dan keluarganya pun juga istilahnya papanya juga dan segala macam gitu nggak memberikan contoh gitu intinya gitu. Jadi buat dia, kacamata dia sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai bapak, konsepnya berbeda dengan kita. Jadi begitu dia bertobat dan masuk kepada Tuhan, cara dia memandang Tuhannya beda. Jadi dia lihat Tuhan itu sedikit-sedikit marah. Tuhan itu sedikit-sedikit menghukum. Jadi kalau misalnya mungkin kita dengar satu kalimat yang sama, kita mengartikannya berbeda karena kacamata kita Tuhan itu baik, ya kan? Kalau dia enggak, dikit-dikit Tuhan mau pecut gitu, dikit-dikit Tuhan. Jadi begitu dia sampaikan suatu pernyataan pun, pernyataannya ditafsirnya berbau demikian gitu. Jadi begitu disampaikan ke aku gitu kan, istilahnya, oh my goodness gitu kan. Tapi karena memaklumi itu, jadi buat aku lebih bisa terima. Jadi belajar untuk maklumi, memberikan grace kepada keadaan orang dan sebagainya. Lalu tuangkan emosi yang kita rasakan kemarin ya, sampai tahap itu kan. Jadi apapun yang kita rasakan, kayak kemarahan yang lalu aku kecewaan dan segala macam, kita berani untuk proses satu persatu. Ya, jadi nggak kita pendem. Oh ini emosi negatif. Artinya, oh nanti Tuhan marah gitu kan. Kalau aku memproses. Jika kita memproses emosi negatif kita dengan benar, itu tidak akan menyakiti sekitar kita. Tapi kalau kita tekan dan nggak diproses dengan benar, tiba-tiba itu kayak ketel meledak cetung. Nah itu yang di luar kendali, yang tiba-tiba bisa menyakiti orang sekitar kita. Jadi kita rajin untuk proses satu persatu. Kita bawa sama Tuhan, intinya emosi kita. Beri izin diri kita untuk berduka. Kalau kita berduka, kalau kita merasa sakit hati kita, nangis gak apa-apa. Laki-laki pun nangis, udah out aja nangisnya banyak gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Jadi bawa satu persatu sama Tuhan di proses itu sampai lega. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, apabila kita berduka kita akan dihibur. Jadi kita kalau tidak berduka, memproses, kita akan dapat penghiburan. Tapi segala sesuatu ada waktunya. Jadi bukan kita mulai berduka, kita berduka terus. Itu cuma sepanjang masa, bukan sepanjang tahun. Atau 2 tahun atau seumur hidup. Gak begitu, kita harus tahu kapan mulainya dan kapan akhirnya. Yang terakhir yang hari ini aku mau bahas, lepaskan pengampunan dari dasar hati. Let it go, lepasin dengan ikhlas. Mungkin orang bilang gini, ibu ngajarnya klise amat. Kita juga selalu dibilanginnya gitu, ampunin. Yes, itu klise. Tapi itulah rahasia dan kuncinya. Selama ini kita melakukan tanpa pengertian. Jadi seakan-akan itu cuman klise. Tapi kalau kita mengerti apa manfaat pengampunan itu, kita akan terkagum-kagum bahwa ternyata dalam segala permasalahan Tuhan selalu sudah kasih jalan keluar. Dan kadang jalan keluarnya nggak kepikiran sama kita. Yang gampang, yang klise itu jalan keluarnya. Aku kasih contoh. Ini apa ya? Botol air ya? Berapa sih beratnya ini?
Enteng ya. Coba botol yang enteng ini kita pegang terus ya begini. Semenit, 5 menit, 10 menit. Bukan masalah enteng botolnya. Kalau kita pegang gini terus lama-lama, yang enteng pun jadi berat. Jadi mungkin mau 1 butir telur pun misalnya, atau botol kosong nih, kita pegangnya terus begini. Cobalah 1 jam begini. Jadi bukan masalah bobotnya, tapi berapa lama kita peganginnya. Iya. Yes, itu masalahnya. Permasalahan kalau kita nggak lepasin itu, kita pegangin terus itu lama-lama membebani kita, membuat kita semakin lama semakin down, dan semakin down. Coba kalau misalnya kita misalnya gini, daging lah atau apa gitu. Mau sebagus apapun daging itu segar, coba pegangin terus-terusan. Busuk juga dia ya. Nah, jadi kita masuk ini, lepas pengampunan, slide pertama. Ini dimulai pada suatu sore. Aku dulu tuh biasa sore jalan-jalan sekitar komplek. Waktu aku jalan-jalan kompleks, tiba-tiba aku dengar begini. Kenapa ya umatku itu kok berlama-lama kalau dalam menjalankan firmanku? Aku langsung, hah? Maksudnya apa? Ini kayaknya topiknya mau mulai seru ini gitu. Maksudnya apa? Gitu kan. Terus aku bilang tanya, apa maksudnya? Terus dia ulangin lagi, dia bilang begini. Kenapa ya katanya, umatku itu berlama-lama kalau dalam menjalankan firman. Padahal aku memberikan Roh Kudus itu sebagai counselor, penasehat yang agung. Untuk Yesus, Roh Kudus bisa datang dan tinggal di dalam kita, itu dibayar mahal. Amen. Yang kita baru lewatin kemarin, Paskah. Tapi kenapa kita berlama-lama? Seakan-akan kayaknya kalau nggak terpaksa banget, gue nggak mau jalanin gitu. Terus dia bilang begini, kenapa orang juga bayar mahal konsultan-konsultan itu katanya? Kok mau ya bayar konsultan mahal? Terus aku bilang, ya juga ya, orang bayar loh konsultan. Tapi Roh Kudus itu kan konsultan kita nggak dengerin. Ya kan? Terus aku bilang gini, menarik juga topiknya ya. Terus dia bilang, iya, terus kenapa? Terus dia bilang begini, karena umatku menganggap aku dan mereka adalah 2 pihak yang berbeda dan yang berbeda kepentingan. Aku bilang, loh, mereka pikir aku dan mereka itu 2 pihak yang berlawanan. Terus dia bilang begini, dulu waktu dia kasih perintah sama bangsa Israel untuk lemak itu dibakar, dia bilang, lemak kayak aku mau, katanya gitu, gak salah ya? Langit bumi punya dia segala macam, masa dia mau berebutan lemak? Aku bilang, iya juga ya. Tapi katanya, kenapa waktu itu aku kasih perintah lemak gak boleh dimakan? Karena saat itu teknologinya belum sampai saat ini. Jadi kalau dia mau coba ceritain, bisa meledak itu kepala bangsa Israel, tapi gak ngerti juga. Yesus aja pas sebelum dia balik ke surga, dia bilang begini, banyak sebenarnya aku mau ceritain sama kamu, tapi belum waktunya, kamu belum bisa terima itu. Nanti biar Roh Kudus yang turun. Artinya apa? Banyak sekali yang kemuliaan dan cerita-cerita rahasia misteri itu yang udah disediakan sama dia tuh banyak, cuman tergantung kita kapan kita bisa menerimanya gitu. Nah, begitu dia ngomong kayak gitu, aku ingat, aku kan suka belajar tentang kesehatan ya. Jadi aku punya buku rada tebel gitu. Nah, di buku itu ternyata dijelasin bahwa segala kumpulan sakit penyakit itu ada di lemak. Jadi dia gak kasih Israel makan lemak itu karena dia gak mau bangsa Israel itu sakit dan mungkin gak ada obatnya, apalagi di padang gurun. Dia kasih perintah satu lagi, dia bilang gini, aku
Aku juga waktu itu kasih perintah kan, nggak boleh makan yang nggak selain yang bersisik. Aku bilang yes betul. Dan aku kan memang baca buku. Dia bilang terus kamu juga tahu kan udang itu apa? Aku bilang yes aku tahu karena aku baca. Ternyata Tuhan itu kan menciptakan semuanya itu kan istilahnya nggak pakai filter, nggak pakai segala macam. Jadi itu semuanya serba natural gitu ya. Jadi dia ciptain segala sesuatu tuh ada gunanya, nggak sembarangan gitu. Gak salah-salah. Nah, dia gak mungkin dong ciptain filter tuh buat laut segitu gede, itu filternya kayak apa? Ya kan? Jadi dia ciptain udang. Buat teman-teman yang suka makan udang, aku juga. Nah, udang itu ternyata filternya laut. Jadi begitu ada pencobaan, dibikin itu tuh kolam gitu ya, itu setelah sekarang. Zaman dulu Tuhan cuma bilang sama bangsa Israel, jangan makan yang gak bersisik, titik, karena gak bisa dibuktiin. Sekarang bisa. Ternyata begitu satu bak itu dikasih bibit kolera dan sebagainya, udang dicemplungin di situ. Setelah berapa lama udangnya diangkat, dihitung ulang. Ternyata bibit penyakit di dalam bak itu berkurang. Udangnya dibelek, dilihat di bawah mikroskop. Disitulah. Bang itu jangan makan mentah ya. Enak sih gitu. Jangan makan mentah. Tapi saat itu kan Tuhan gak bisa jelasin ya. Dia cuma kasih perintah-perintah. Cuman kita sajalah yang percaya sama dia bahwa apapun yang dia kasih tahu perintah itu adalah untuk kebaikan kita. Dan dia bilang begini, bukankah aku dan umatku itu adalah satu gitu. Dia kepala, kita tubuhnya. Masa sih kepala terpenggal kan gak mungkin. Ya. Dan lagian dibilang di Yohanes 14, 15, 17 ya kalau gak salah, dia tinggal dalam kita. Yesus Bapa tinggal dalam kita, Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam dia. Satu. Kita ini satu pihak, satu kesatuan. Jadi apapun perintah yang dia kasih, yang kita pikir untuk kebaikan dia, itu pun kebaikan kita. Karena kita tinggal di dalam dia, jadi di dalam kita. Nggak terpisah. Jadi dia bilang gini, dengan mengerti kebenaran itu aja, umatku itu nggak akan susah-susah. Dan gak berlama-lama untuk taat akan firman Tuhan. Karena mereka tahu orang konsultan aja dibayar mau kok. Apalagi ini pencipta alam semesta yang luar biasa kayak gitu, mau kasih kita jalan keluar, kasih kita solusi. Kita gak mau yang bodoh siapa ya? Iya kan? Nah, karena itu aku mulai, oh gitu ya. Terus aku bilang gini, Tuhan, Abah, kalau kayak gitu mulai saat ini aku mau belajar untuk cepat selalu kalau kau bilang apa, ngerti gak ngerti, aku akan lompat lakuin kayak gitu. Karena aku tahu engkau begitu mengasihi aku, apapun yang kau perintahkan, apapun yang kau pikirkan, semua untuk kebaikan aku. Amen. Jadi saat itu aku bikin komitmen sama dia. Nah, berjalan dengan waktu, dia mulai buka ini lagi. Dia bilang gini, kenapa ya? Padahal soal mengampuni dari sejak kita masuk jadi anak Tuhan, ngek gitu, owe-owe gitu, itu pengampunan udah topik yang paling setiap hari. Yes, ya tapi itu yang paling susah dilakuin. Karena apa? Karena kita walaupun sudah dengar, dan malah udah bilang gini, ampunin lu, ampunin. Kalau nggak ngampunin, dosa lu. Ya kan? Nah, harus ampuni. Firman Tuhan aku bilang lakukan dengan pengertian. Umatku itu bodoh karena nggak ada pengertian. Maka itu kita harus perlu minta pengertian. Dan kalau kita punya pengertian, kita lakukannya juga dengan benar. Nggak cuma asal-asalan, cuma untuk nyetor target doang. Istilah atau kalau nggak, iya deh, gue yang penting ampunin, yang penting dosa gue diampunin gitu. Tapi nggak mengampuni dengan benar dan terpaksa sekali. Nah kita lihat, kenapa kita perlu mengampuni? Tadi ya. Jangan lama-lama pegangin botol kan, kita harus taruh ya. Cara taruh adalah dengan lepasin itu. Yaitu lepasin dengan rela. Kita ampunin. Nah, kenapa kita perlu mengampuni? Satu, kalau kita nggak ngampunin, kita nggak diampunin. Ini anak sekolah minggu juga tahu ya. Ya kan? Tapi kita sering lupa. Bisa gak bayangin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adikku, kalau dosa kita gak diampunin, coba renungin itu dulu aja.
ayat enteng, tapi menakutkan. Kita ini bisa seperti ini karena kita diampuni. Bayangin kalau kita nggak diampuni, yang ngomong siapa ini ya? Yang ngomong bukan Berliana ini. Matius 6:14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni, ya kan? Nah, sama tuh Lukas 6:37 juga, intinya gitu, ampuni dan kamu diampuni. Matius 7 ayat 2b, ya kan? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau kita nggak ngampunin, yang rugi kita sendiri. Dan pada saat kita nggak mengampuni, Yeremia 5 itu mengatakan begini, bukan Tuhan, tapi kesalahanmu dan dosamu yang menghalangi yang baik itu datang kepadamu. Bukan Tuhan, bukan setan. Karena kita dikit-dikit salahin, kalau bukan Tuhan kita salahin setan ya. Enggak loh. Kesalahan dan dosa kita loh yang membuat kebaikan itu nggak datang sama kita. Kenapa dosa kita dikata dibilang sudah diampuni itu bisa dianggap ada lagi? Karena apa? Ya tadi Matius 6 ayat 14-15. Jadi nggak mengampuni itu seram. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita, bukan orang itu. Kita mau ampuni nggak ampuni, dia nggak mau tahu. Dia tetap makan, tidur, mungkin jalan-jalan. Dia nggak peduli. Dan mungkin dia juga nggak tahu kapan nyakitin kita kan dia. Tapi semua untuk kebaikan kita lebih. Lalu next, supaya tidak terbuka pintu untuk masuknya serangan kuasa kegelapan dalam hidup kita. Matius 18:21-35. Nah, ini terpenjara. Ada dua jenis dalam pelayanan itu. Kalau kita mau melayani pelepasan, itu ada dua jenis yang harus kita tahu. Apakah dia tertawan ataukah dia terpenjara? Tahu dari mana? Di Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan. Kepada siapa? Tawanan dan orang yang terkurung dari penjara. Jadi tugas kita ini membebaskan dua jenis orang ini, tawanan dan yang terpenjara. Apa bedanya? Kalau teman-teman sekalian itu masuk terjun dalam pelayanan pelepasan, itu nanti akan ketemu ini dua jenis ini. Aku banyak selalu akan tanya, Tuhan, dia ini tertawan atau dia terpenjara? Tertawan itu kalau kita percaya suatu kebohongan dari kuasa kegelapan, dari kan setan bapak penipu ya, tukang bohong-bohongin. Nah, kalau kita percaya kebenaran dia, kita tertawan posisinya. Gampang. Begitu kebenaran firman Tuhan diberitakan, langsung bebas. Amen. Tapi yang terpenjara, ini lain perkara. Kita lihat di Matius 18:21-35 ini, teman-teman semua udah pernah tahu ceritanya ini, apalagi yang sekolah minggu atau guru sekolah minggu. Yaitu apa? Orang yang berhutang sama raja. Pada saat dia berhutang sama raja, dia nggak bisa bayar kan ya. Terus dia minta ampun. Terus raja bilang, ya sudah pulang ya. Padahal tadi mau dimasukin penjara kan, sudah pulang. Begitu dia keluar, ketemu temannya yang utang lebih kecil. Terus udah gitu dia bilang, minta ampun, saya kasih kesempatan belum bisa bayar dan sebagainya. Tapi dia seret masukin penjara. Ya kan? Teman-teman tahu cerita ini ya? Nah, kedengeranlah sama raja itu. Dia bilang gini, Tuanku Paduka, itu tadi yang diampunin, itu dia keluar-keluar, nyeret temannya masuk penjara cuma untuk utang yang lebih kecil. Terus raja itu bilang gini, dasar hamba yang jahat. Diapain dia? Cerita itu, ditangkap ya? Dimasukin penjara sampai hutangnya lunas. Dan dikasih Hagojo. Yang kasih siapa? Raja itu. Nah, kalau ceritanya sampai di sana selesai, luar biasa. Tapi ternyata nggak sampai di sana. Kita baca ayat 35-nya. Ada yang bisa baca ayat 35 nggak? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu,
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Maka Bapakku yang di surga akan membuat seperti itu juga kepada kamu, jika kamu tidak mengampuni dengan segenap hatimu. Yang ngomong Yesus. Jadi bapaknya siapa? Bapak di surga. Kalau Paulus yang ngomong gak apa-apa. Kalau Petrus yang ngomong kan bapaknya Petrus, biarin aja. Yang ngomong Yesus masalahnya. Jadi itu adalah Bapa yang di surga. Jadi pertanyaannya, kalau Bapa yang di surga yang memasukkan kau ke penjara, siapa yang bisa keluarin? Tengkingin sendiri kah? Dalam Yesus keluar sampai semua tuh berleler juga nggak keluar. Sampai lunas katanya. Kadang-kadang kita baca Alkitab tuh cepat sekali. Ya kan? Lewat gitu. Begitu aku baca gini gemeteran. Gila, ini bapaknya Yesus yang ngomong Dia yang masukin, siapa yang keluarin? Sampai lunas. Yaitu apa? Sampai kau mengampuni dari dasar hatimu. Dan dikasih algojo. Bahasa Inggrisnya tormentor. Ngapain tuh? Menyiksa. Yang kasih siapa? Setan kah? No. Yang kasih Bapak itu. Jadi bisa berupa apa tormentor itu? Penyiksa algojo itu. Pernah nggak kalau kita marah sama orang, kita nggak ngampunin, terus kita kurang ajar itu dia ya, dia buat begini, buat begitu gitu, saya sakit gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sampai sakit lambung segala macam. Itu salah satu tormentor. Kita dibikin inget terus gitu kan dengan kemarahan. Terus bikin kita makin marah. Hidup makan nggak enak, tidur nggak enak, padahal dia makan tidur enak, kita makan tidur nggak enak, panas hati dan sebagainya. Itu salah satunya. Kedua, mungkin kita kalau di Jakarta nggak terlalu berasa, tapi kalau yang tinggal di pulau-pulau, khususnya pulau-pulau yang kuasa kegelapannya kencang, mereka akan berhadapan langsung dengan ini. Karena pada saat mereka nggak ngampunin, pintu legal itu terbuka untuk kuasa kegelapan untuk bisa kerjain. Maka itu kemarin Tuhan kasih aku kesempatan ngelayanin di Pulau Alor. Sakit di sana itu bukan sakit biasa-biasa. Kebanyakan itu sakit semua karena santet kuasa gelap. Bahkan yang sampai kakinya busuk-busuk udah berapa tahun, sampai bau busuk. Ibu saya mau sembuh. Saya bilang, sama kamu kenapa? Dia buka kakinya itu, begitu buka mau pingsan. Itu baunya minta ampun. Itu kaki bolong tuh segede-gede gini, ada berapa biji-biji tuh. Dari sini sampai sini bolong-bolong begitu. Dia bungkus kayak orang lepra, dibungkus pakai kain begitu. Begitu dia buka, oh my goodness. Nah ini kenapa? Ini udah 2 tahun ibu katanya gitu. Ke dokter kemana-mana gak bisa sembuh. Udah diapain pun gak bisa sembuh. Emang kenapa? Itu bu katanya, saya soalnya keinjak obat. Obat itu kalau di sana itu bilangnya obat, tapi itu sebenarnya santet. Yang dipasang gitu, kayak ranjau. Dia bilang saya keinjak bu katanya. Haturannya mungkin untuk siapa gitu, ke bapaknya, mamanya kali whatever. Tapi ini yang keinjak. Permasalahannya adalah sebenarnya mau keinjek kek, mau kapain kek, harusnya gak kenapa-napa kan? Karena kita di dalam Yesus loh. Seperti bayi dalam Yesus, kita ada bayi dalam kandungan ibu kita. Jadi kan yang nginjek kaki dia gitu kan. Mau apa kek gitu kan. Loh tapi kenapa dia kena? Terus ada yang perutnya busung, ada yang segala macam di situ. Pokoknya udah di situ seru. Nanti kalau teman-teman ada kesempatan, boleh kita pergi rame-rame. Karena di sana itu exciting sekali. Pada saat mereka memutuskan untuk mengampuni, saat itu juga, detik itu nggak pakai lama, nggak pakai nunggu 2 menit, 5 menit, 10 menit. Itu yang sakit aneh-aneh langsung sembuh. Yes. Itu luar biasanya pengampunan. Next. Supaya apa lagi kita mengampuni? Supaya kita tidak menjadi seperti orang yang kita benci. Ayatnya di mana? Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jika kita nggak mengampuni, kebanyakan nanti akan jadi produknya sama lagi. Berapa banyak yang kita lihat kan? Misalnya dia benci bapaknya pemabuk, dia jadi pemabuk. Ya, dia misalnya benci ini, dia jadi begini, ya kak?
Yang contohnya kemarin kan aku ceritain, papaku kabur dari Jawa gara-gara dipukulin sama papanya. Digebukin kan? Sampai dia bersumpah-sumpah, aku nggak akan kayak gitu. Tapi ini persis sama loh, kayak begitu. Kenapa? Karena ini. Kenapa setiap hari dia pikirin, aku benci kayak gitu, aku benci kayak gitu, aku nggak mau. Pada saat dia nggak bisa makan, pada saat dia kelaparan, dia pikir gini, gue begini nih gara-gara dia tuh. Gue benci banget kelakuannya kayak gitu. Diputer di sini, dimainin di sini. Berapa banyak teman-teman saudara bapak-bapak ibu sekalian tahu kejadian 39 cerita Yakub. Yakub itu kan menipu, terus dia kabur ya ke rumah pamannya Laban. Pas kabur di sana, dia ditipu sama Laban ulang-ulang, ya kan? Upahnya kan, sampai dia bilang begini, sudah deh, gini aja, ganti deh, sekarang nggak mau sistem gaji, karena udah 10 kali kamu ganti gajiku gitu. Kalau kayak gini terus kapan keluar dari rumah mertua indah ya? Jadi sudahlah, nggak usah pakai gaji-gaji lagi. Terus malaikat Tuhan kasih dia hikmat, bilang begini, aku minta itu aja. Domba yang berbelang berbintik-bintik itu aku kasih ke aku, upahku. Laban bilang, ini anak lama-lama sudah tolol kali ya. Itu kan susah banget ya berbintik-bintik belang-belang. Ya sudah, lu mau ambil aja gitu kan. Tapi dia lupa ternyata itu kan solusinya malaikat yang ngasih tahu. Dan dikasih tahu lagi caranya. Jadi sama si Yakub itu, dia potongin itu dahan dari pohon hawar, pohon badam, pohon berangan dan segala macam, dikupas, ditaruh di palungan. Jadi setiap kali domba-domba itu minum di palungan, dia ngaca tuh. Bitik-bitik belang-belang, bitik-bitik belang-belang gitu. Mereka kawin juga di situ, bitik-bitik belang. Dan dia pinter, yang kuat-kuat dikasih di sana. Kalau yang lemah-lemah, yang jelek-jelek, enggak. Jadi itu dia bitik-bitik belang-belang, bitik-bitik belang-belang gitu kan, depan mata terus bitik-bitik belang-belang. Berapa banyak dari kita tahu bahwa apapun juga yang dalam perjanjian lama itu kadang Tuhan buat sebagai simbolik, sebagai perumpamaan. Jadi kalau mata kita lihatnya bintik-bintik belang-belang, di depan mata kita terus bintik-bintik belang-belang, bintik-bintik belang-belang. Amsal 23 ayat 7 bilang, seperti apa engkau perhitungin terus-terusan di kepalamu, demikianlah engkau. Maka itu kenapa orang yang gak ngampunin dan yang benci, pikir terus, gue benci gak mau kayak dia, itu akan jadi percis kayak dia. Itu percis. Nah itu. Jadi semua untuk kebaikan kita. Next. Kita perlu mengampuni karena apa? Kita memberikan pengampunan, berarti kita memberi izin kepada Tuhan untuk menjalankan keadilan bagi kita. Kenapa? Yohanes 20:23 bilang, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tak ada, dosanya tak ada. Ayat ini berbicara keras buat aku. Kenapa? Karena dalam fase masa kehidupan aku itu berurusan sama kuasa gelap. Intinya begitu. Jadi banyak nolongin di situ. Nah, jadi ada sekumpulan yang gak suka. Jadi mereka mentarget gitu ya. Mereka nyerang terus gitu. Kirim santet, guna-guna, tenung, terus gak berhenti-berhenti. Sampai di komplek rumahku itu, satpam-satpam pada bilang gini, kalau dibilang gini, kirim paket atau apa di rumah nomor itu. Nomor rumah itu ya, itu rumah serem. Gitu. Itu kalau malam bisa lihat, kayak Star Wars itu katanya bedar-bedor meledak-meledak di atas rumah itu katanya gitu. Yang mau masuk rumah itu pun tampaknya serem-serem. Tapi yang di dalam yang jagain rumah itu lebih serem lagi katanya. Itu luar biasa ya. Nah, itu ganggu terus-menerus. Capek loh kalau dikerjain terus-menerus. Sampai aku bilang gini, Tuhan, aku kan sendiri, itu kan banyak, ganti melulu gitu. Sampai akhirnya dia kasih tahu ayat begini. Terus aku mulai berdiri, aku bilang gini, Abah, aku datang kepadamu, aku ampuni setiap itu. Setiap tukang-tukang sihir itu, setiap apapun juga itu, satanis itu, aku ampuni mereka. Dan aku mulai berdoa buat mereka satu persatu seperti aku didoakan bagaimana. Aku berdoa, Tuhan, minta roh pertobatan, buka mata mereka Tuhan, untuk mereka melihat kebesaran-Mu. Terus tiap hari aku doain. Dengan aku doain dan aku ampunin, terbukalah kesempatan buat Tuhan untuk bekerja, baik untukku dan untuk dia, untuk mereka. Kenyataannya setelah itu,
Lama-lama itu yang namanya serangan turun. Sampai hampir sepoi-sepoi basah doang. Luar biasa sekali. Firman Tuhan itu luar biasa. Kenapa kita perlu mengampuni? Karena pada saat kita nggak mengampuni, kita mendukakan Roh Kudus. Amin. Ya. Yohanes 20 ayat 23. Next tuh selanjutnya. Nah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, ini ada ke semua ya, bukan emosi negatif, ini sudah melampaui yang harusnya hilang. Fitnah hendaknya dibuang dari kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi begitu kita tidak mengampuni, kita mendukakan Roh Kudus. Dan karena apa? Karena orang yang kita benci, orang yang kita marah, itu juga punya Roh Kudus di dalamnya. Dan buat dia Tuhan tuh sudah mati buat dia. Nggak pernah Tuhan mengingini kematian orang fasik loh. Dia udah bayar semuanya. Dan keadilan itu sebenarnya, justice buat kita itu adalah kalau Yesus itu mendapat semua apa yang dia udah bayar. Karena kita pikirkan justice itu kalau dia juga celaka dan sebagainya gitu. Enggak. Kalau Yesus menerima semua upahnya, kita aja kesel ya kalau kita ke supermarket udah bayar tiba-tiba ada ketinggalan, nggak kebawa pulang, ya kan? Udah bayar tuh ketinggalan gitu kan? Yesus sudah bayar semuanya. Nah, kalau kita mendukakan Roh Kudus Allah dalam kehidupan kita, bagaimana itu bisa mengalir dengan flow, dengan begitu lancarnya gitu. Lama-lama kita cuma punya formalitas beribadahnya aja, tapi kehidupan Allahnya itu sudah gak mengalir, cuma formalitas aja. Maka itu kenapa banyak sekali dalam pelayanan aku ketemu yang mereka bilang, ibu-ibu tolongin aku. Aku gak tahu kenapa sekarang Bu, aku tuh kagak ada lagi gairah, aku gak ada lagi api yang menyala-nyala, aku gak ada lagi semangat melayani. Semuanya tawar, semuanya gak ada rasanya, cuma formalitas. Ya kenapa? Karena mendukakan Roh Kudus juga karena menekan pergerakan itu. Jadi semuanya udah begitu aja, karena gak mengampuni. So mengampuni itu suatu topik yang luar biasa besar dan yang begitu penting. Dan kita ruginya minta ampun. Jadi kalau aku sekarang misalnya, tiba-tiba misalnya ada orang gak sengaja ataupun sengaja menyinggung dan buat segala macam gitu, gak perlu tunggu dia minta maaf. Gak perlu tunggu dia sadar apa gak sadar nyakitin. Gak minta maaf pun, gue maafin dengan secepatnya. Karena kita yang rugi loh. Aku di sana ngajar, di sana tuh ya, di Alor itu aku dikasih dari yang leader sampai dari yang tua sampai kecil sampai kecil. Aku bilang, ini gimana cara ngomongin sama anak kecil-kecil begini ya? Tapi ada cerita gitu kan, pakai gambar dan segala macam. Itu anak kecil-kecil itu. Pas aku tanya gini, jadi bagaimana adik-adik kalau ada orang yang bikin salah, terus mereka gak minta maaf gimana? Kita langsung ampuni Bu Guru. Mereka mau minta nggak minta, kita paksa. Mereka mau kita ampuni katanya. Lucu banget mereka itu gitu. Karena mereka ngerti. Dan mereka kehidupannya nggak gampang loh. Mereka ini anak buangan. Yang digebukinnya kayak digebukin anjing sama kedumung pisang. Orang tuanya panggil mereka babi, anjing gitu. Mereka sampai bilang, kita ampuni nih Bu. Mungkin kita di sini nggak terlalu berasa begitu, jadi kayaknya ngampuni itu kayak nggak terlalu berat-berat banget. Tapi mereka yang sampai disiksa kayak begitu dan segala macam, itu buat mereka mau ngampunin tuh rasanya. Tapi mereka ngampunin dengan segera loh. Aku ngelayanin anak-anak teologi 100-an lebih gitu. Mereka rame-rame nangis. Mereka di jamaah Tuhan semua rata gitu kan. Yesus datang sama mereka dan segala macam. Dan mereka semua keputusannya sama. Mereka ngelepasin pengampunan. Itu luar biasa kalau ngedengerin satu-satu. Begitu mereka stand up satu-satu cerita kehidupan mereka. Aku bilang ini ngeri banget ya. Ini ngeri banget. Kok di Jakarta kayak seakan-akan cengeng kalau dibandingin sama mereka. Tapi mereka langsung nggak pakai tunda lama-lama. Ada satu ibu guru di sana. Dia bilang begini, Ibu,
Saya bergumul, ibu saya minta tolong bantu doain. Saya bilang, ya apa yang saya bisa bantu? Ibu saya bergumul udah berapa tahun katanya. Apa ya? Saya mau ngampunin nggak bisa katanya. Oh begitu, gitu. Kenapa? Iya katanya. Itu katanya saya itu tes malam itu ada malam-malam itu dia bukan malam. Dia tuh ada tes keguruan dan whatever nggak tak lupa aku ceritanya. Jadi tuh karena sampai sore kayak gitu di tempat daerah lain, jadi paginya tuh dia datang udah telat. Sama kepala sekolah tempat dia ngajar, dia di blacklist. Jadi nggak bisa ikut promosi. Dia bilang, saya bencinya sama dia, minta ampun itu bu. Karena dia menutup berkat saya, dia menutup kebaikan buat saya katanya. Saya benci banget, saya gak bisa ngampunin ibu. Si ibu tolong bantuin saya supaya saya bisa ampuni dia bu, saya bergumul. Saya bilang, oh begitu ya. Terus tadi aku bilang, Matius itu bilang, kalau kamu gak ngampunin, kamu gak diampunin. Kamu marah sama dia karena dia nutup satu ya kebaikan dalam kehidupan kamu. Satu. Dia bilang, iya saya benci banget bu. Kamu sadar nggak? Selama 2 tahunan ini sudah berapa banyak kebaikan Tuhan yang kamu tutup gara-gara kamu tidak mau ngampunin. Karena Yeremia 5 tadi ayat 25 apa 29b nanti periksa sendiri. Kesalahanmu dan dosamu yang menyebabkan kebaikan itu tidak datang padamu. Kamu satu kebaikan kamu marah. Padahal kamu tutup begitu banyak kebaikan dalam kehidupan kamu selama 2 tahun. Terus dia langsung bengong. Hah katanya. Sekarang aku bilang lagi kedua. Kamu tinggal di Alor. Kamu tahu ya kuasa gelap di sini kayak apa? Tuh pintunya kebuka. Coba nanti malam kamu pulang tidur, pintu rumahmu buka semua. Bisa tidur kan? Ya nggak bisa bu. Nah, kalau sekarang pintumu di alam roh kebuka, apalagi sana dikit-dikit santet, dikit-dikit guna-guna. Orang masih makan orang pakai ritual dan segala macam. Berani, sudah diem. Mukanya udah mulai kayak pucat-pucat gitu. Saya aku bilang lagi, kamu benci sekali sama dia ya? Iya. Tadi Bi bilang, kalau kamu benci, kamu pikirin terus itu. Nanti kamu jadi kayak dia. Bu, sekarang juga bu, ayo kita ampuni katanya. Sekarang bu, ayo ibu tolong bantu saya, kita doa ampuni sekarang. Nggak perlu tunda-tunda lagi, aku perlu doain kamu dulu tuh. Nggak perlu bu, sekarang juga saya mau ampuni dia bu, saya sekarang juga. Kalau yakin? Dia bilang, ya kalau gitu kamu doa aja, kamu sebut namanya dan kamu ampuni. Nanti saya doa buat kamu. Terus dia mulai sebut doa namanya. Aku ampuni dia begini, apa. Begitu dia kelar, aku tumpangin tangan. Begitu aku tumpangin tangan, aku dengar. Terus aku bilang gini, mulai saat ini juga semua pintu yang tertutup bagi kamu terbuka. Terus dia kaget. Dia bilang gini, hah? Iya bu katanya, selama 2 tahun ini semua pintu tertutup buat saya. Saya mau buat apapun gak bisa. Saya mau ngelamar kerjaan dimanapun gak bisa. Saya mau buat gini itu semuanya gak bisa, tertutup. Aku bilang yes, mulai hari ini pintu itu terbuka bagi kamu. Jadi balik lagi, kalau kita gak mengampuni, kita yang rugi sendiri. Kalau kita gak mengampuni, kita bisa menjadi kepahitan. Tadi ya, marah. Kepahitan kan tuh proses. Enggak sehari tiba-tiba besok kepahitan, enggak ada kayak begitu. Marah yang ditahan terus menerus menjadi kemarahan, amarah. Lama-lama menjadi resentment, jadi enggak seneng segala macam, lama-lama baru bitter. Jadi itu proses pilihan. Jadi kalau kita nggak mau ngampuni, kita tahan-tahan terus, itu kita rugi kenapa? Karena jadi kepahitan. Coba next. Nah, kan jelek kan? Mukanya kayak gitu. Coba ibu-ibu yang ke salon, ya kan? Kita kan mau di scrub, di laser. Coba. Nggak guna tuh. Kayak gitu mukanya. Jadi tandanya orang kepahitan apa enggak kita bisa tahu. Yaitu satu, perkataannya pasti tajam dan menusuk. Jadi kalau ada di sekitar kita yang ngomongnya ketus-ketus tajam-tajam, nah ketahuan, ya kan? Gampang sekali sebenarnya itu. Ya, nah perkataannya. Nah kedua itu raut mukanya jadi begitu lama-lama.
kayaknya ibu-ibu janganlah ya. Ya kan ya, rugi luar dan dalam. Ya, apalagi yang suka apa gitu kan. Kalau aku kata Pastor Adam suka perhatiin banget gitu. Kayak Zoom juga harus jauh gitu kan. Harus gimana gitu. Jadi aku nggak mau ini. Suka mengeluh dan menyalahkan situasi latar belakang. Pokoknya suka nyalain segalanya. Cara pikirnya, cara pandangnya selalu negatif. Dan susah percaya sama orang dan Tuhan. Bisa bayangin gak kalau gak susah percaya sama Tuhan? Gimana pertumbuhannya berjalan dalam Tuhan kalau dia gak percaya? Mata uang dan kerjaan surga semuanya iman. Rugi kan? Wih, rugi banget. Terus punya mentalitas korban. Kenapa? Dia pikir semuanya salah. Semua yang lain salah, semuanya hutang sama gua. Dan aku ini cuma bisa berubah, keadaanku jadi lebih baik kalau semua yang lain berubah. Jadi dia menempatkan diri dia di bawah semua yang lain. Semuanya yang salah. Kalau semuanya udah benar, baru gue jadi baik-baik. Itu mentalitas korban. Ya kan? Terus tidak punya hati yang bersyukur. Udah ketahuan dari mukanya lah ya. Terus selalu merasa berhak terus gitu kan. Tidak merasa puas diri. Gak bisa lihat kekurangan. Tidak bisa melihat kebaikan. Diri hati memalikan diri. Kayaknya banyak sekali jelek dia. Ya. Udah lihat mukanya aja udah kagak mau lah ya. Yes. Jadi balik lagi ya. Rugi. Nah, di sini aku mau cerita satu story dalam kehidupan aku. Mamaku itu dari kecil hidupnya susah. Jadi dia itu papanya kan datang dari Tiongkok langsung, mamanya juga datang ke Indonesia, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Jadi tukang kuli panggul di Tanjung Priuk. Tapi karena tekun, terus menerus sampai lama-lama punya perusahaan ban sepeda, perusahaan sepeda becak lalu tuh gimana gitu. Nah, lama-lama dia mulai bisa bawa adik-adiknya dari Tiongkok datang ke Indonesia. Satu persatu dimasukin. Dia perintisnya ya kan. Nah, suatu hari dia punya ide, dia mau balik ke negeri Tiongkok gitu. Jadi dia tinggalin istrinya sama dua anaknya, yaitu mamaku dan kakaknya di sini sama adik-adik dia yang lain. Dia balik ke sana. Tiba-tiba kejadian di sana pecah, meledak perang itu yang komunis dan whatever apa nggak tahu itu, nggak bisa balik lagi ke Indonesia. Sampai bertahun-tahun nggak bisa balik. Yang di Indonesia ini, mamaku ini, mamanya itu sampai kerja sama adik-adiknya akong aku jadi pembantu. Dan mamaku jadi gendong. Padahal itu punyanya siapa? Punya papanya. Mereka nggak tahu aja. Jadi mereka malah dipekerjakan jadi pembantu. Harta suaminya, harta papanya. Jadi hidupnya susah kayak gitu bertahun-tahun. Setelah udah perang selesai, bisa balik dong ke Indonesia. Pikirnya wow, udah masa depan cerah nih gitu ya. Tapi begitu balik, ternyata 1 tahun 1. Nggak ada KB soalnya. Jadi 1 tahun lahir 1, 1 tahun lahir 1, 1 tahun lahir 1. Jadi dia itu sekarang jadi suster buat adik-adiknya. Berentet 1 tahun 1. Gimana juga bisa mamanya ngurusin anak, hamil terus kan? Hamil lahir, hamil lagi hamil gitu. Jadi dia ngurusin terus. Itu sampai beranaknya total 13. Jadi dari kecil udah jadi gendok, terus abis itu jadi gendok adik-adiknya gitu kan ya. Sama ngurus mamanya juga. Nah, pas usia mau menikah pun kan adik-adiknya banyak berentet sampai berapa belas gitu. Usia menikah ada yang mau minta dia gitu kan, dokter dan segala macam, gak dikasih sama papanya. Kenapa? Hilang gendoknya. Nanti yang ngurusin siapa? Jadi gak dikasih. Sampai telat umur menikah. Nah, begitu telat umur menikah, papaku minta dikasih. Kan udah telat nih ya, dikasih. Nah, mamaku itu susah sekali hidupnya di tangan papaku. Jadi dia nyimpan itu kemarahan, nyimpan kepahitan. Belum lagi papaku kalau ngamuk, itu semua dihancur-hancurin. Semua itu mau dibunuh-bunuh, mau dimatiin, semua dia gak peduli.
Jadi aku juga kadang-kadang nggak tahu nih, gue mati apa enggak besok kagak tahu. Karena lagi diem-diem tiba-tiba, wing golok lewat, gitu. Dia angkat gini, kaki di atas, kepala di bawah, dilepasin di sumur, sampai mamaku nangis-nangis, mohon-mohon, jangan gitu. Itu hidupku biasa begitu. Jadi mamaku tuh nyimpen semuanya. Begitu aku terima Tuhan, bertobat terima Tuhan dan segala macam, mulai pelayanan, ngelihat mujizat segala macam kayak gitu, dia bukan tambah senang sama Tuhan, tambah marah. Dia bilang, Tuhan Yesus itu kurang ajar. Dia itu pilih kasih. Dia cuma sayang orang lain, tapi gak pernah sayang aku. Karena dia sakit dari dulu. Dia itu pas lagi ngurus adik-adiknya itu, lambungnya itu jebol gitu kan ya. Jadi udah sakit lambung. Pas hamil adikku yang kembar, karena jaraknya dekat sama adikku yang kedua, itu gede banget hamilnya. Begitu mau ngelahiran itu kantong kencingnya sama kandungannya pecah. Dijahit sejago apapun dokternya nggak bisa rapat banget. Jadi kalau dia lagi menstruasi, itu darahnya masuk semua ke kantong kencing. Jadi kencingnya darah. Jadi dia sembari buang air kecil, sembari nangis, beringis karena kesakitan dan infeksi. Tapi dia memilih untuk uangnya anaknya makan daripada dia ke dokter. Kita nggak punya uang ya. Itu biasa aku liatin mamaku sembari pipis darah, sembari nangis gitu. Bisa bayangin ya dia ya. Begitu lihat mujizat banyak banget. Apalagi aku dan suamiku pergi ke pulau-pulau. Itu segala macam lalu yang tuli-tuli, yang segala macam sakit apapun tuh semua habis dilahap waktu itu saat itu. Mau sakit kanker kayak, mau sakit yang ludah aneh-aneh kayak apapun, asal dibawa ke sini. Waktu itu saat itu kita di Waimena, di Papua, di Kalimantan, di Sukudar segala macam, itu sembuh semua. Dia makin marah. Karena ini jelas depan mata dia nggak sembuh. Dia sakit. Sampai makan ya, pas lagi makan, dia kan lama-lama lambungnya makin parah ya. Lama-lama kita ada uang, kita pakai dokter profesor pun nggak sembuh. Padahal profesornya pegang Jokowi loh. Buat obatnya aja 1 bulan 6 juta nggak sembuh loh. Terus dia kalau makan di depan mata dia nih makan ya, dia gini liatin, sembari gitu. Dia bilang gini, dulu mama gak punya duit, gak bisa makan. Sekarang mama punya duit, gak bisa makan juga, sembari nangis gitu. Sembari lihat makanannya marah dan nangis gitu. Karena sekarang kita punya duit, tapi gak bisa makan. Duitnya habis buat dokter. Gak sembuh juga. Di ronsen itu endoskopi dan segala macam, ususnya udah abu-abu, lambungnya sudah abu-abu. Artinya apa? Udah kronis sekali infeksinya, sudah nggak merah lagi, udah abu-abu warnanya. Dia makin marah dan makin marah. Sampai suatu hari pas aku pergi sekolah di sana, pas pulang, baru ngincer airport. Terus suamiku telepon, tahu nggak? Mama tuh dia rumah sakit. Saya bilang, hah? Itu nggak sadar udah di rumah sakit. Terus aku lari ke rumah sakit dengan koper-kopernya. Begitu sampai sana dia nggak sadar udah. Ternyata dia udah 4 hari nggak makan dan nggak minum. Karena kan papa sudah meninggal ya, jadi dia tinggal sendiri, dia diajak ikut anaknya nggak mau. Di bawah sana sekitar, dok ini gimana? Infus dulu aja. Terus kan mereka sebisa mungkin dipantau pakai alat whatever lah gitu kan, panggil tim dokter 7. Nah nggak bisa ngomong kan, aku langsung tinggal di rumah sakit. Besok malamnya, kan itu kan malam-malam ya, jadi pagi terus malam kan udah infus ya. Pas malam-malam jam 2 malam dia sadar. Aku bilang gini sama Ma, dia nggak bisa ngomong, stroke. Terus hasil ronsennya itu paru-parunya putih semua, infeksi dan bengkak, penuh dengan air. Karena dia ternyata nelen ludah aja tuh masuknya ke paru-paru. Karena ininya lumpuh sini. Jadi semua masuk baru makanan, masuk paru-paru semua, jadi itu infeksi habis-habisan gitu. Jadi hasil ronsennya kayak begitu gitu kan. Terus gak bisa ngomong dan gak bisa segala macam dan bla 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 gitu. Terus pas aku lihat kayak gitu, tiba-tiba Tuhan kasih aku hikmat. Aku bilang gini, Mama ingat waktu aku masih kecil ya Ma. Waktu itu dulu Mama suka beliin aku balon-balon.
Ya kan? Tahu tadi gambarnya itu kan gitu ya. Coba balon-balon itu. Nah, aku senang sekali gambarnya kasih saya lihat. Ini aku ingat mamaku. Ma, ini ada balon satu kumpul di tangan, Ma. Balon terbang. Yang pakai gas itu ya. Kita namain satu-satu, Ma. Lalu kita lepasin satu-satu. Siapa dulu, Ma, yang kita mau namain balon ini dan kita lepasin? Terus dia kan ngomongnya dadah ya. Orang kena lumpuh kok gitu. Dia bilang, aku ngelutu. Kakekku itu nomor 1. Karena kan dia diperlakuin kayak gitu. Udah ditinggal sengsara, pulang pikir istilahnya bakal enak, dijadiin gitu sampai itu nggak dikasih, mau pasangan yang bagus nggak dikasih, kasih ke papaku, hidupnya juga sengsara kayak begitu dan sebagainya gitu kan. Jadi Akong tuh katanya gitu. Sedang iya, kita tulisin namanya Akong ya mah gitu. Terus kan dia marah kan, gitu, ngomong semua gitu. Terus gitu, udah mah, kita lepasin, mama ampunin ya, lepasin ya. Iya, kita lepasin ya mas sekarang. Iya, lepas satu. Bayangin mah, lepas satu. Terus ini balon kan kasih nama siapa lagi mah? Papa lu tuh katanya. Terus kasih nama papaku gitu. Terus dia gak jelas ngomongnya ya, karena kan lumpuh ya nggak bisa ngomong. Pokoknya aku tahu lah gedumulnya dia marahnya gitu. Kita lepasin mah, ya lepasin satu persatu. Sampai aku bilang mah, ampunin Ling juga ya, ampunin aku. Karena aku nggak terlalu perhatian orangnya. Karena aku tuh nggak terlalu bisa ngomong. Jadi mama ampunin aku juga ya. Iya kata gitu. Terus pembantuku bilang gini, Nya jangan lupa, itu tukang jualan babi diampunin juga. Karena dia gangguin nyonya terus kan, kadang-kadang maksain suruh beli gitu kan, beli bakut, itu ampunin juga. Dia bilang iya tuh katanya gitu, bikin kesel aja, maksa-maksa melulu katanya gitu. Terus udah, mari kita lepasin ya ma. Iya lepasin. Terus aku bilang, mama ampuni juga Wajan sama Pino ya, anjingku 2 ekor. Terus dia bilang gini, hah? Iya, karena anjing 2 ekor ini satu kesayangan papaku kan. Jadi pas lagi papaku tuh pulang kemo, ini anjing mau nyongsong dia, mau sayang-sayangan, tapi berebutan, ya kan, saling ngiri. Jadinya dia berantem gitu. Mamaku takut papaku kesengkat, jadi dia tarik buntutnya. Begitu dia tarik buntutnya, dia jatuh, tulang belakang sininya patah. Jadi dia nggak bisa jalan. Awal-awal masih bisa jalan dikit-dikit, tapi lama-lama makin nggak bisa. Kaki angkat gini aja dikit-dikit nggak bisa. Itu lama-lama tuh taruh di sebelah ranjang dia, sebelahnya itu tempat buat pipis, gitu. DMR sininya patah. Aku tanya sama dokter-dokternya bisa diapain. Dia operasi, sudahlah, udah 70-an, sudahlah katanya. Ya sudah. Dia bilang, ampuni mereka juga ya ma. Iya, kita lepasin. Dari jam 2 malam sampai jam 7 pagi, kita main lepasin balon satu persatu. Dari nggak bisa ngomong sampai jelas ngomongnya pagi-pagi. Dari nggak boleh minum, nggak boleh telan ludah, harus dibuangkan ludahnya semua karena kena paru-paru. Sampai minum ini setengah botol aqua. Pagi-pagi dokternya masuk. Kita mau ronsen dulu, mau lihat ya, supaya antibiotik apa yang kita mau kasih. Di ronsen, paru-parunya bersih. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Bahkan bonusnya banyak. Pas lagi saat paru-paru itu di ronsen itu, jantungnya kena ronsen. Dan ditulis di situ dibilang pembengkakan jantung. Karena mamaku tuh 30 tahun tekanan darah tinggi dan cukup lumayan akut gitu loh. Dia minum obat aja harus 40. Sehari minum berapa kali? Kurang dikit aja dia udah langsung bung gitu. Sampai kadang-kadang harus cupul seberapa tuh sampai keleyang-keleyang kayak gitu. Itu paru-parunya bersih, jantungnya ditulis gini loh. Ukuran jantung normal. Itu gila sekali loh. Terus kan belum cukup kelar, dia ngomong udah lancar kan gitu kan. Dokternya makin kaget nih. Terus kan 7 tim dokter ya, panggil semua dong satu-satu jadinya gitu. Yang tadinya ini di kepala dia ini ada banyak hitam-hitam whatever itu karena stroke.
Dicek ulang, bersih. Jadi hari itu dia bersih-bersih. Besok kan memang dijadwal endoskopi, kolonoskopi, karena sekalian di rumah sakit. Tahu nggak? Aku dipanggil masuk sama dokter, profesor juga yang nanganin. Itu diteropong. Lambungnya itu warnanya pink semua, normal. Ususnya pink normal, yang abu-abu itu hilang. Mamaku tuh bisa minum nanas, makan macam-macam apapun yang dia makan, habis itu dia bisa. Bahkan bisa jalan-jalan ke Australia. Karena waktu saat itu, aku masih ingat saat itu, aku masuk ke kamar mandi, terus kan Tuhan suruh tumpangin tangan, aku nggak berani gitu. Terus dia bilang gini, I'm a healer, because I'm a healer, you are a healer. Hah? Aku bilang gitu. Dia bilang, aku ini penyembuh, karena aku penyembuh dan aku tinggal dalam kamu, kamu itu penyembuh. Keluar sana. Jadi aku keluar itu, megang mamaku istilahnya dengan takut-takut tadinya. Ya karena kan sakit juga begitu ya. Begitu pegang, lepasin. Kasih karena Tuhan sama dia, lepasin yang Tuhan Yesus sudah bayar buat dia. Pada saat itu aku dengar satu kalimat Tuhan bilang begini, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Engkau bukan hanya bisa berjalan, engkau akan bisa lari. Aku bilang, so aku bilang gini, kecap dan lihatlah Tuhan, kebaikan Tuhan itu. Mama bukan hanya bisa jalan, mama bisa lari. Padahal di situ dia aja nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mau lebaran, dokter satu persatu kan bilang, kita udah nggak dipakai gitu. Sampai mama saya bilang gini, dokter belum ngapa-ngapain. Kok udah pada pamit? Emang dokter nggak mau obatin saya? Kayak gitu. Dokter bilang gini, bukannya nggak mau obatin bu, tapi ini semua hasilnya udah berubah. Akhirnya karena mau lebaran kita pulang. Hari pertama pulang, aku masih ingat waktu itu aku beli kursi roda yang baru di sana, karena ada kursi roda yang bagus ternyata. Bisa tiduran gitu. Kan selama ini kursi roda kan cuma duduk gini. Ini cuma satu-satunya, bisa tiduran rata begitu kan. Satu-satunya lagi. Jadi aku beli gitu kan. Pikirnya buat mamaku gitu, ya kan. Nah, bawa pulang pakai kursi roda itu. Besoknya aku bawa jalan-jalan ke taman, karena suruh jemur. Aku bawa ke taman dengan dia tiduran begitu. Jemur matahari ya. Terus tetangga ada yang lihat, aduh kasihan banget ya Cia, gitu kan. Oh ini umur berapa, bla 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 gitu kan. Udah, sehari, besok lagi, 3 hari, ke-4 hari dia udah dorong kursi rodanya sendiri. Seminggu balik ke dokter, aku kasih dokternya video mamaku lagi masak semur buat aku. Sampai dokternya, kau bilang gini, nanti kapan-kapan dok ya, nanti aku bawain semurnya. Sekarang dokter lihat videonya dulu. Sampai mamaku itu bisa jalan-jalan ke Australia, lulus loh tesnya. Karena kan kalau umur 70 dia harus tes ya, kesehatan. Lulus loh. Dan dia bisa nikmatin di tempat adikku sana sampai berapa minggu jalan-jalan di Australia. Sampai akhirnya buahnya adalah apa? Dia terima Yesus. Karena dia bilang, ternyata Yesus itu baik. Dia ternyata sayang sama mama juga. Dan mama ini bukan hanya diperbaiki, tapi mama itu diganti baru semua. Kenapa seakan-akan dirapel? Bukan Tuhan nggak mau sembuhin dia dari dulu-dulu loh. Pada saat dia memutuskan balon dilepasin satu-satu, itu langsung vrudek. Karena Tuhan itu udah gregetan, ini semua nih udah satu paket nungguin nih gitu. Cuma tinggal nunggu dia doang. Pada saat dia bilang yes, itu satu paket langsung turun semua. Jadi kalau kita sampai gak ngampunin, sekarang mungkin teman-teman semua, bapak ibu, saudara-saudaraku udah mulai bisa bayangin ya. Kalau sampai saat ini pun orang banyak sekali mengatakan mengenai benefit dari misalnya pengampunan itu apa dan apa, tapi kenapa kenyataannya masih juga susah orang mengampuni? Karena ada salah persepsi mengenai pengampunan. Satu, kenapa? Menganggap rasa sakit hati sebagai tolak ukur dalam mengampuni. Ini mitos yang salah. Mengampuni dan rasa sakitnya itu dua hal yang berbeda. Tapi kita menganggap kalau kita masih sakit hati kita, artinya kita belum mengampuni.
Jadi kita tunggu, kita struggle, bergumul. Saya mau mengampuni, saya mau mengampuni. Tapi itu masih sakit terus. Berarti saya belum mengampuni. Saya mau mengampuni Tuhan. Saya tahu nih harus mengampuni. Saya rugi kalau nggak mengampuni. Tapi Tuhan tolongin saya. Aku nggak bisa ngampuni ya Tuhan. Bukan saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena salah mengasosiasikan keputusan untuk mengampuni dengan rasa sakit hatinya. Mengampuni itu suatu keputusan, suatu tindakan, bukan emosi. Jadi itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Coba aku boleh minta contoh. Bisa bantu aku ya? Enggak. Nah, nih, ini misalnya di sini. Nah, kamu lagi ngapa-ngapain gitu misalnya gitu ya. Nah, terus aku juga lagi di sini. Oh, Rama, dada gitu. Nanti ketemu lagi ya. Terus aku nggak sengaja iya gitu. Gitu. Sorry ya. Sorry sakit ya. Sakit. Enggak sih. Enggak, kurang kenceng berarti ya tadi ya. Sakit, sorry ya. Saya minta maaf ya. Kamu maafin kan ya? Maafin ya, bener? Ya. Nah, itu kalau kakiku begini. Di sini ada nggak perempuan yang pakai cang yang lancip begini nah? Hah? Ada nggak? Mana tuh? Ada nggak di sini? Aku tadi nggak pakai gitu situ. Ada kan yang lancipnya kayak gini noh? Nah, sekarang bayangin. Sama ya kayak tadi. Ketemu nanti ya. Nanti kita makan-makan ya. Segini. Cetang gitu dah. Tapi lancip kayak gitu. Lagi aja sekarang udah begini. Sorry ya. Saya minta maaf. Nggak sengaja. Maafin ya. Ih, kamu gitu deh. Jalan gak sih? Iya, tapi saya nggak sengaja. Saya minta maaf ya. Bener, saya minta maaf banget. Sorryin saya ya. Ya udah, tapi besok lagi jangan gitu ya. Iya, saya janji nggak gitu lagi. Makasih ya, kamu baik banget ya. Nah, pada saat saya minta maaf, keputusan dia maafin, tindakan. Tapi pada saat dia memaafkan, kaki kamu cenut-cenut masih nggak? Lumayan sih. Masih kan ya? Apalagi kalau ngoncip gitu ya. Jangan-jangan juga bisa bengkak kali itu ya. Aduh, sorry ya. Nah, thank you. Iya. Di sana di Alor pas lagi aku kasih contoh gitu. Satu anak teriak gini, bisa urat putus itu ibu katanya. Karena saking lancipnya. Nah, pada saat aku minta maaf, dia maafin. Suatu tindakan pilihan. Tapi kakinya masih cenut-cenut. Urusan yang berbeda. Apakah pada saat kakinya cenut-cenut, kamu gak maafin aku? Maafin kan tadi aku, ya kan? Nah, tapi kakinya cenut-cenut kan? Nah, jadi mengobati kaki cenut-cenut itu tindakan lain lagi. Mungkin direndam air panas, ya kan? Oh, pakai geligah, mungkin, ya kan? Atau diangkat kakinya gitu, whatever lah, untuk ngobatin. Sama, pada saat kita melepaskan pengampunan, pilihan, karena kita tahu kebenaran firman, kita tahu benefitnya apa, dan yang terlebih di atas semua itu, kita tidak mau ada hal-hal yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Yes, itu yang paling utama. Nah, tapi ini masih sakit ya. Caranya apa? Firman Tuhan ngajarin caranya. Firman Tuhan bilang gini, kalau ada orang menganiaya kamu atau menjahati kamu, apa yang harus kita lakuin? Yes, doakan dan berkati. Jadi formulanya ada tersendiri. Jadi pada saat kita ngampuni, ini sakit, kita doakan dan kita ampuni. Mungkin gak sekali, mungkin berkali-kali sampai rasa sakit itu hilang. Next gambarnya. Nah, pada saat kita mengampuni itu seperti bibit kayak begini, masih kecil, ya kan? Tapi kita sirami dan kita sirami. Dengan apa? Dengan setiap kali kita keingat, kita bilang, Tuhan, aku berkati dia, Tuhan. Aku berkati dia dengan pertumbuhan. Aku berkati dia dengan hati yang takut akan Engkau, Tuhan. Aku berkati, doakan terus. Seperti kalian mau didoakan seperti apa? Doain.
Itu disirami. Artinya, sampai nanti tiba-tiba luka dalam hati kita ini tiba-tiba udah sembuh dengan sendirinya. Next. Lalu kenapa orang juga susah mengampuni? Karena mereka tertipu dengan konsep kepercayaan itu sama dengan pengampunan. Ini banyak sekali kejadian, terutama orang-orang yang misalnya disakiti, di abuse gitu ya, disiksa. Misalnya kan diperkosa dan segala macam inti gitu kan. Mereka nggak mau ngampunin. Karena mereka takut pada saat mereka ngampunin nanti mereka kejadian lagi. Karena mereka pikir harus berhubungan lagi. Padahal kepercayaan dan pengampunan itu juga sama, dua hal yang berbeda. Kepercayaan itu free. Karena Yesus yang udah beli dan bayar buat kita. Tapi kepercayaan itu harus dibuktikan. Dan engkau harus mendapatkan itu. Berusaha mendapatkan itu. Jadi begitu ada satu kepercayaan yang terlanggar, buktikan sampai bisa dipercaya lagi. Jadi pada saat misalnya kita ampunin, habis gitu apakah kita langsung bergaul lagi? Dan belum tentu. Nggak harus, nggak dosa, bukan berarti nggak ngampunin. Orang bilang gini, kamu nggak ngampunin. Siapa bilang? Kamu aja nggak ngerti kebenaran. Coba kalau kita bisnis, kita ditipu, habis itu do bisnis lagi sama dia. No. Buktikan dulu kamu bisa dipercaya. Jadi kita bisa dengan bebas kita bilang aku sudah mengampuni, walaupun nggak berhubungan lagi dulu. Dan pada saat kita ditampi, misalnya pada saat kita dituduh-tuduh gitu kan, saya kan jadi nuduh-nuduh kan, oh, kamu nggak ngampunin, siapa bilang? Aku sudah ngampunin. Karena kepercayaan dan pengampunan itu dua hal yang berbeda. Next, aku tutup sama kesaksian. Beberapa tahun-tahun yang lalu, bukan di gereja ini. Kalau gereja ini luar biasa. Di gereja aku yang dulu sekali, berapa puluh tahun yang lalu. Nah, di situ ada satu song leader, worship leader. Worship leader ini dia suka sekali setiap kali dia mimpin di depan, dia suka nyanyi lagu lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia selalu nyanyi itu terus gitu. Itu udah kayak temanya dia gitu, tim song dia selalu begitu. Nah tapi permasalahannya pada saat setiap kali dia nyanyi di depan dia mimpin gini ya, yang gini, lebih baik gitu kan, lalalala, terus matanya gini, itu ngelihat gini gini, oh my goodness, ini siapa ini gini, itu cowok ganteng di sebelah gua. Nah, ibu-ibu bayangin. Kesel ya? Kesel. Itu tuh kemarin angka 6 sama 9 menurut aku sebagai istri kesel gitu ya. Jadi dia nyanyi seperti gitu. Dikit-dikit nyanyi lagi gitu terus gitu. Aduh ini apaan sih? Nyanyi kok kayak begitu gitu ya. Satu sebagai istri aku tersinggung gitu kan. Itu nggak boleh gitu. Setuju kan ya? Ya. Setuju kan? Iya setuju no. Aku dapat setujunya 100% di sini. Luar biasa. Nah, sebagai hamba Tuhan pun saat itu aku tersinggung. Kenapa? Kok nyanyi sama Tuhan kayak gitu? Mata kedip-kedip. Bawa, coba bisa bayangin nggak? Coba di sini gitu nyanyi gitu nyembah Tuhan. Ini kan rasanya bawa ke Tuhanku begitu. Ya kan? Jadi double tuh. Sah berarti. Nah, udah kayak gitu kan, udah kesel gitu. Mending sekali. Setiap kali. Jadi nih, begitu udah begitu, aku gondokan lihatnya kan. Nanti tuh, hari itu juga, Tuhan aku ampuni dia. Kan harus ampunin. Tuhan aku ampuni dia. Senin masih panas, Tuhan aku ampuni dia. Tapi kan masih sakit di sini. Aku ampuni. Senin Selasa Rabu, habis aku ampuni Tuhan, aku ampuni Tuhan. Bergumul, karena kan aku tuh belum belajar. Rasa sakit sama ya kepercayaan atau rasa sakit sama pengampunan dua hal berbeda.
Karena aku dulu belum belajar. Jadi aku selama ini masih sakit, berarti aku belum ampunin. Jadi Tuhan aku mau ampunin gitu kan. Padahal harusnya kan kalau udah ngerti, ya sudah gue udah ampunin, selesai titik. Tinggal doain, ya kan? Ini enggak, aku Tuhan mau ampunin, aku mau ampunin. Bergumul gitu. Nanti Minggu, yes, oh my goodness, begitu lagi gitu kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama lagi. Tuhan aku mau. Jadi kayak orang baca mantra loh. Gimana mau ada damai sejahtera? Gimana bisa mau berdoa? Sama suami, sama anak juga bisa sewot kalau kayak gitu. Kan kayak bisul terus begini nah. Di satu pihak kan, masa gue gak bisa ampunin dosa nih, gue kagak mau begini kan. Tapi gue gak bisa gitu kan. Karena nanti begitu lagi sampai ke belakang Tuhan. Udah pindahin gereja aja, kenapa sih gitu. Gak mau ke gereja situ lagi gitu. Tambah lagi dipanggil sama gembalanya. Bukan Pastor Yohan soalnya waktu itu. Aku dipanggil. Dia bilang gini, kenapa kamu pas lagi saat dia mimpin puji-pujian penyembahan, kamu katanya pelotot-pelototin. Ya emang sih. Melotot dengan sengaja dan nggak sengaja. Jadi kenapa kamu pelotot-pelototin dia? Iya sih gitu, istilah gitu kan. Mau ngomong apa gitu kan, ya sudahlah gitu. Dan itu ulang-ulang mengganggu damai sejahtera, mengganggu segalanya. Sampai satu hari, pas dia naik lagi di atas, begitu lagi. Terus aku diam, aku bilang, Tuhan, kau tolongin aku lah. Kali ini aku udah gak tahan ini. Suruh keluar gereja, enggak. Dipanggil gembala, diomelin, iya. Ini begini-begini terus mau jadi apa? Terus dia bilang gini sama aku, coba kamu dengerin. Setiap kali dia nyanyi lagu apa? Aku bilang itu seribu-seribuan setiap kali. Tahu nggak? Aku tuh sampai kalau kedengeran ya tape atau apapun lagu seribu-seribuan itu, aku bilang matiin itu lagu, matiin. Saking udah gitu. Itu matiin tuh lagu tuh, gitu. Nggak mau denger lagi kayak gitu kan, sewot banget gitu. Aku bilang itu yang seribu-seribuan itu. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak kenapa dia nyanyi lagu itu terus? Aku bilang nggak tahu. Lagu itu mengenai apa? Lagu itu mengenai lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya dia menghargai hadiratmu itu lebih daripada apapun juga di luar sana. Dan dia punya hati kerinduan untuk bisa duduk di pelataranmu. Maka itu dia nyanyi itu terus-terusan kan. Aku udah setengah gitu kan. Terus dia bilang yes. Itulah kerinduan hati dia. Maka itu kenapa dia tanpa sadar setiap kali dia nyanyinya lagu itu terus-terusan. Karena dia punya kerinduan untuk bisa kembali lagi duduk di bawah hadirat Tuhan itu. Karena entah kenapa dia fall out dari situ. Jadi dia mengekspresikannya dengan selalu bawa lagu itu terus. Dan dia bilang gini, oh begitu ya. Dia bilang iya. Karena aku panggil dia sebagai Mary, orang yang duduk di bawah kakiku, untuk mengalami intimasi dengan aku. Oke. Terus aku bilang gini, ya sudah. Sekarang begini aja ya, gitu. Tadi kan aku di sini, angka 6. Dan aku nggak mau dibilang salah. Karena mau gimana pun tuh angka 6. Yang kemarin ya, gambar ya. Sebagai istri, sebagai hamba Tuhan, wajar aku marah, emang salah kok gitu. Emang pasti marah kan? Yes, betul. Ibu gembala marah juga kan? Ya kan? Yes. Ya kan? Nah, tapi aku bilang Tuhan, hari ini aku mau pindah ke sini. 9. Abah, ajari aku bagaimana harus melihat dan memandang dia. Abah, apa isi hatimu? Pada saat engkau menciptakan dia, aku tahu engkau punya impian-impian yang indah mengenai dia. Aku tahu sebagai Bapa, engkau tahu hatimu buat dia itu ada satu kerinduan-kerinduan, beritahukan aku. Mari kita berpartner. Terus dia akan kasih tahu tuh sebagai Mary dan segala macam. Untuk bilang, Abah, aku berdiri saat ini bersatu hati. Aku berkati dia, aku doain dia, aku bilang, Tuhan aku minta saat ini juga
engkau lawat dia. Jangan biarin dia pulang dari tempat ini hari ini dengan keadaan yang sama. Apapun yang menjadi isi hati dia, menjadi heart desire-nya, aku minta perjumpaan dengan engkau hari ini, saat ini. Aku mulai bersyafaat buat dia. Jadi dia lagi kedip-kedip, masa bodoh sekarang udah gak menarik hatiku lagi. Karena kan pandangannya fokusnya udah beda ya. Tadi kan fokusnya di sini, sekarang aku udah nggak di sini. Di mana kita kasih fokus, di situ yang menjadi semakin besar buat kita. Jadi kita kalau udah ganti fokus, ya sudah itu udah jangan narik lagi. Jadi udah di sini. Aku berdoa buat dia, sembari dia kedap-kedip, bodo amat. Udah nggak kelihatan lagi mata dia kedap-kedip. Tapi aku punya hati sekarang seperti hati Bapak. Kerinduan dia buat dia apa aku doain dengan segenap hati. Begitu kelar khotbah, biasa kan tuh ada altar call gitu ya. Dia lari, terpulang sama lagi, besok 1000 begitu lagi gitu kan. Tapi kali ini dia lari ke depan. Hadirat Tuhan turun, dia jatuh kuplak gitu. Dan nangis itu lalalalala. Habis gitu begitu dia bangun, aku lihat mukanya berubah. Selesai aku samperin, aku peluk. Aku bilang, kamu maju terus ya. Kamu maju terus buat Tuhan. Jangan mundur lagi. Habis gitu dia suka teleponin aku. Bernana, boleh gak aku belajar dari kamu gitu segala macam. Oh ya boleh. Karena hatiku udah punya kerinduan dan kasih buat dia. Karena cara mataku udah lihatnya udah beda, udah gak tersinggung. Udah enggak gitu kan. Jadi dengan segenap hatiku aku ajarin apapun yang aku tahu, perjalanan aku dengan Tuhan dan segala macam. Dan lagi seru-serunya, gara-gara dia sekarang tiba-tiba karunia-nya mulai jalan, mulai segala macam gitu kan. Kita mulai diskusinya mulai menarik gitu sekarang kan. Tiba-tiba aku dengar Tuhan bilang ini, sekarang cukup. Serahin dia sama orang lain. Kayak bilang, orang sekarang lagi seru-serunya kasih ke orang lain. Dia bilang, iya, cukup. Serahin ke orang lain. Gue bilang, kenapa? Kan udah hopeng. Ya, kita udah berjalan, belajar lagi seru-serunya. Terus dia bilang gini, kamu ingat gak awal-awal kenapa? Terus aku bilang, Terus aku bilang sama suamiku, ini disuruh serahin sama orang lain, katanya suruh cukup. Terus dia bilang gini, iya, menurut aku juga lebih baik cukup katanya. Kenapa? Tadi ya, pengampunan sama kepercayaan itu dua hal yang berbeda. Bukan maksudnya Tuhan mau jahat. Bukan aku gak ngampunin. Aku udah ngampunin. Tapi dia harus membuktikan diri dia bisa dipercaya untuk tidak melakukan hal yang sama. Jangan sampai itu jadi pintu untuk dia bisa masuk lebih dekat nantinya. Untuk menjaga dia dan menjaga aku. Pernahkah kamu menemukan dirimu berada di komedi putar pengampunan? Ini sebenarnya kalau diklik gambarnya bisa muter-muter lah itu. Kayak hamster yang putar terus itu. Nah, berputar-putar pergi lagi ke masalah yang sama dengan orang yang sama seperti sebelumnya. Apakah pengampunan Anda tampaknya hanya membuka pintu lain bagi kesalahan yang terjadi sekali lagi? Di mana-mana aku kalau share, nanti orang akan tanya gini. Nanti itu jadinya orang bisa buat ulang-ulang terus gimana? Kan katanya 70 kali? Bonyok nggak tuh? Kan gitu. 70 kali kan. Nah, next. Kenapa bisa terjadi ulang-ulang? Kita sering sekali dengarkan ya. Orang misalnya buat kesalahan, terus minta maaf, buat lagi, dan gampang. Minta maaf, buat lagi, minta maaf. Kalau kita nggak maafin, galakan dia. Betul gak? Namanya orang Kristen gak punya kasih. Tuh Tuhan Yesus bilang 70 kali 7 kali katanya gitu. Harus ampunin. Ya lama-lama kita bonyok ya. Kan kita juga masih punya hati dan perasaan loh. Kalau orang sengaja terus-terusan ulang-ulang kayak gitu. Itu kenapa bisa terjadi kayak begitu? Selalu dipakai ayatnya Matius 5 ayat 39b. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kiri. Jangankan cuman satu pipi, kasih pipi lain lagi. Ya kan? Tapi apakah benar ayat ini artinya membiarkan kita disiksa orang? Ditamparin orang kanan kiri, kita kasih aja? Sebenarnya kadang-kadang kalau kita baca ayat itu kadang-kadang gak literally begitu. Maksud ayat ini sebenarnya adalah
bahwa supaya kita itu tidak memberi respon reaksi yang normal. Kalau orang normal kan ditampar pipi kanan, tampar satu lagi, kalau perlu 2 kali gitu kan. Nah ini kan dikasih pipi satu lagi, artinya apa? Artinya reaksi kita tidak sesuai harusnya. Jadi kita tidak memberikan reaksi, tapi kita memberikan respon. Jadi kita ini kepala dan bukan ekor. Kadang-kadang orang suka bilang gini, aku kepala dan bukan ekor. Pikirnya pemimpin gitu ya, larinya ke situ semua, ya kan? Yang memimpin dan segala macam. Tapi kita juga jangan lupa kepala dan bukan ekor artinya apa? Kita tidak terpengaruh oleh orang lain. Kita bukan bayang-bayangnya dia. Kita bukan ekornya dia. Kalau kepala sama ekor kan, kepala ke kiri, ekor ke kiri, kepala ke kanan, ekor ke kanan, gitu kan ya? Ya nggak? Dia marah, kita marah. Dia tersinggung, kita tersinggung. Dia ngamuk, kita ngamuk. Tapi ini kita kepala dan bukan ekor. Artinya apa? Lu mau ngamuk sendiri, tapi gue reaksinya berbeda. Amen. Ya kan? Seperti ini kan? Ini kan beda sendiri. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu kan nggak wajar kan? Sama seperti itu maksudnya. Jadi bukan artinya dikasih pipi kiri, kasih satu lagi. Nggak begitu gitu. Karena apa? Karena ayat firman Tuhan itu tidak pernah bertabrak-tabrakan dari ujung ke ujung. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita tuh mengasihi diri kita sendiri, standarnya juga sama seperti manusia orang lain. Dan Tuhan bilang dia juga mengasihi kita seperti manusia orang lain. Jadi kalau kita nggak nampar orang lain nggak boleh. Artinya kita juga jangan izinin diri kita ditampar-tampar ya. Itu standarnya. Kita pun mengasihi diri kita, kita berharga juga. Kita ini bukannya keset gitu. Ya. Tapi orang Kristen itu pengajarannya mengajari seakan-akan kita ini keset gitu. Boleh ditampar-tampar gitu kan. Nggak usah pikirin diri sendiri. Mati semua. Yang penting lain orang lain. Kita ini kelupaan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Buat kita loh Yesus mati itu. Amen. Jadi bukan kita ditampar sini, tampar sono, boleh aja. Kita nggak boleh tampar orang lain. Seperti kan, artinya juga kita nggak izinin diri kita ditampar. Di situ. Next. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian semua dengan semua orang. Next. Intinya, bukan siapa yang salah, tapi yang lebih mengerti itu yang lebih mengampuni. Matius 5 ayat 23-24. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk urusan. Kalau kita baca ayat ini, ya kan, kita sama-sama tahu di sini nggak dibilang bahwa apa? Di sini nggak dibilang bahwa siapa yang salah dia minta maaf. Iya. Nggak ada. Jadi siapa yang ngerti dia minta maaf. Iya, amin. Ya, aku tutup aja dengan kesaksian. 5 menit kan? Nah, papaku itu, balik lagi ke papaku. Karena aku sayang sama papaku. Papaku tuh kan gebukin terus ya. Dia mukulin begini dan begitu dan bla 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 whatever. Jadi hubungan aku sama papaku nggak baik. Jadi dari kecil itu, aku tuh bisa bertahan dengan pemikiran seperti kayak gini. Nanti kalau lu gebukin terus sekarang nggak apa-apa. Nanti kalau aku besar, aku bunuh kamu gitu. Karena kan aku makin besar dia makin lemah. Ini bela dirinya udah macam-macam, udah judo, jujitsu, udah shaolin, udah whatever ini gitu. Udah macam-macam. Jadi aku pemikirannya gitu. Nanti ada waktunya. Jadi aku tahanin aja sekarang. Aku bertahanin sampai yang penting aku hidup aja. Jadi kalau udah digebukin sampai udah gak tahan gitu kan, melawan dulu, gak pernah mau nyerah gitu. Sampai detik-detik terakhir udah gak tahan gitu, baru ya ampun supaya dia stop. Bukan ampun beneran. Dengan pemikiran kayak gitu, lain kali gue lebih kuat lagi. Itu terus yang membuat aku hidup seperti kayak gitu. Jadi bisa kebayang ya dulu aku tuh kayak seperti apa orangnya. Nah, sampai akhirnya suatu hari itu kan aku ketemu calon suamiku ya. Dan lucunya dia begitu lihat calon suamiku tuh dia suka gitu.
Padahal dulu kalau ada yang deketin aku tuh dia bisa ngamuk, bisa mukulin dan segala macam gitu. Nah dia suka gini. Nah udah kan, begitu menikah kan dia udah gak bisa buat apa-apa ya. Tapi kalau setiap kali aku dekat sama dia pasti berantem. Nah suatu hari aku lagi berdoa. Ini aku udah hubungannya udah pulih sama Tuhan gitu ya. Aku lagi berdoa, lagi asik-asiknya berdoa gitu. Tiba-tiba aku dengar dia ngomong begini. Coba kamu pergi sama papa kamu dan kamu minta maaf. Apa? Aku langsung bilang gitu. Apa? Coba kamu pergi sama papa kamu dan kamu minta maaf. Aku bilang, emang nggak tahu ya ceritanya. Aku apa gitu sama Tuhan gitu. Aku sama Tuhan memang rada gitu. Aku bilang, emang kagak tahu ceritanya. Emang nggak bisa lihat. Suruh aku yang minta maaf. Nggak salah ya. Terus aku bangun dari ruangan doa aku, keluar aku banting pintu sekencang-kencangnya, kubrang gitu. Dan nggak mau doa lagi. Karena kalau aku doa dia pasti aku denger lagi sama kan. Jadi aku nggak mau doa. 2 minggu. Tiba-tiba, aku kan setiap hari kebiasaannya kalau suamiku pagi-pagi bangun di kamar mandi, aku duduk di lantai di depan dia nemenin gitu kan, gitu ya. Nah, tiba-tiba dia nggak ada lain. Tiba-tiba dia garuk-garuk kepala, dia bilang gini, gue rasa lu harus pulang ke rumah papa lu minta maaf sama papa. Gue bilang apa? Jadi dia nggak bisa ngomong sama aku langsung, dia pakai suamiku kan ya. Aku bilang apa? Emang nggak tahu ceritanya ya? Aku tinggal. Aku bilang gua nggak mau urusin lu, gitu kan, tinggal aja gitu. Tapi itu di sini terus nggak bisa hilang. Sampai akhirnya dia bilang begini, kamu mau kan papa kamu dipulihin? Aku bilang iya mau. Kamu tahu kan dia nggak ngerti, nggak bisa duluan. Siapa yang ngerti? Itu yang buat duluan. Terus aku bilang, gitu ya. Terus aku bilang, oh iya udahlah. Terus akhirnya pulang ke rumah papa ya. Pas pulang ke rumah papa gitu, aku diam aja ngeliat dia gitu. Kata suamiku, aku tuh kalau sama papaku seruangan, itu kalau dibiarin 2 menit aja kita udah berantem. Kalau dia bilang A, aku pasti bilang B. Dia bilang C, aku bilang D. Pokoknya kita harus bertabrak-tabrakan aja gitu. Karena tuh karena nggak bisa enggak gitu loh. Nah, jadinya akhirnya kan terus aku pas lihat nggak ada orang, terus aku bilang gini sama dia, aku samperin, Pa, kalian minta maaf ya. Terus kan gue minta maaf apa ya? Kan lu yang gebukin gue. Tapi kan aku punya tanggung jawab sama kesalahan aku sendiri. Jadi aku bilang ini, Pa, aku minta maaf ya. Aku dulu suka ngelawan. Pa, aku minta maaf. Dulu aku tuh suka berontak-berontak dan gak nurut. Aku minta maaf. Dia diam aja gitu. Dia bingung kali ya. Dia diam liatin kayak gitu. Terus dia gini, hah? Katanya, udah, terus aku pergi, dia pergi. Tapi sejak itu, aku gak sadar, dia gak sadar. Tapi sejak itu suamiku bilang gini, kamu perhatiin gak? Udah berapa lama ini, kamu kalau dalam ruangan sama dia, kamu kalau ngomong A, dia dukung A. Kalau dia ngomong D, kamu dukung D, katanya gitu. Udah gak ada ribut lagi. Ngelihat dia udah ada damai, dan dia aku pun damai. Jadi dengan ini aku tutup. Aku mengajak teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil keputusan. Kita ambil keputusan bahwa yes, Tuhan, aku mau mengampuni siapapun juga yang berbuat kesalahan dalam kehidupanku. Entahkah dia sadar, dia gak sadar, mau salah siapapun juga itu. Karena aku tahu bahwa apapun juga itu untuk kebaikanku. Dan itulah jalan untuk pemulihan. Izinkan diri kita bebas. Amin. Amin. Lepaskan diri kita. Biar kita nikmati apa yang Yesus udah bayar bagi kita. Izinkan diri kita untuk bisa menikmati pengharapan-pengharapan yang apa yang Yesus telah sediakan untuk panggilan dan setiap dari kita.